Halo guys, kembali lagi di channel Giptul Studio. Di video kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana, aplikasi Android, yaitu membuat galeri buku, di mana kita bisa menampilkan banyak buku dengan menggunakan Recycler View. Dan kemudian ketika diklik, kita bisa menuju ke halaman detailnya. Nah, di video kali ini saya akan membuat aplikasinya menggunakan bahasa Java ya. Karena bahasa Java masih digunakan untuk membuat aplikasi Android. Walaupun sebenarnya dari Google sendiri menyarankan untuk beralih ke Kotlin. Nah, nanti kita juga akan buat aplikasi sederhana ini dengan menggunakan Kotlin. Nah, yang pertama kita akan buat terlebih dahulu menggunakan bahasa Java. Jadi contohnya kita akan membuat aplikasi seperti ini. Ini hanya aplikasi sederhana ya. Baik, kita akan coba buat bikin project baru. Kita pakai MTV Activity. Terus nama aplikasinya kita kasih nama Galeri Buku. Nah, untuk API-nya, API-nya kita pakai yang versi 24 ya. Karena dia bisa jalan di 97,4%. Terus Java, untuk bahasanya kita pilih Java. Nah, ini projectnya sudah kita buat, kita tunggu Gradle-nya sampai selesai proses install. Ini tergantung koneksi internet kita ya. Nah, ini Gradle-nya sudah selesai. Sudah ada kelas main activity dan juga kelas layout ya, layout activity main.xml. Nah, kita bisa ke activity main XML-nya terlebih dahulu. Kita membuat tampilannya dengan menggunakan Recycler View. Nah, ini saya split aja ya, biar kelihatan. Nah, ini text view kita hapus. Di sini kita layout-nya menggunakan constraint layout ya. Kemudian kita masukkan recycler view-nya. Coba kita cari di sini recycler view. Nah, layout width-nya kita kasih 0 dp. Terus height-nya juga 0 dp. ID kita kasih nama RV Books. Nah, karena ini constraint layout, kita perlu ini kita mau bikin dia ke center ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini status start-nya kita menggunakan parent. Terus nanti top to top-nya kita menggunakan parent.
n, n-nya parent, terus nanti bottom-nya kita menggunakan parent. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada item 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai item 9. Nah, jadi nanti ini hanya sebagai untuk menampilkan datanya ya. Nah, setelah itu kita ke main activity, kita hapus terlebih dahulu yang tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bikin modelnya ya. Untuk menyimpan data objeknya. Nah, di sini kita buat untuk setter getternya. Nah, di dalam package galeri buku ini saya bikinkan package biar kita pisah-pisah ya. Nanti ada package model, form, dan juga adapter. Pertama kita bikin untuk model terlebih dahulu. Terus kita bikin adapter. Dan juga nanti kita bikinkan untuk form. Nah, di model kita bikinkan kelas baru. Nama kelasnya kita kasih nama book. Nah, kita bikin parameter ya. Jadi kita mau bikin menampilkan titelnya, titel bukunya. Terus ada sinopsis dan juga foto. Nah, untuk foto kita pakai integer. Karena nanti datanya kita taruh di dalam string. Nah, setelah itu kita bikin generate getter dan setternya. Nah, kalau sudah di generate, jangan lupa kita bikinkan konstruktor. Konstruktor untuk kelas bukunya ya. Jadikan public. Nah, isinya kosong. Nah, di sini kita juga menerapkan atau mengimplementasikan dari parcel label. Nah, ini parcel label. Terus jangan lupa kita add parcel label implementation. Nah, setelah itu kita bikinkan data ya, data bukunya. Nah, data bukunya nanti kita masukkan ke dalam string.xml.
Nah, nanti semua data yang tadi ya, ada judul buku, nama buku, sama gambar, kita akan panggil di dalam string.xml. Nah, pertama kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan ini ya gambarnya ya. Sini saya menampilkan 5 buku saja biar nggak usah terlalu banyak. Nah, ini saya copy paste saja. Langsung kita taruh di drawable. Nah, jadi ada 5 buku yang sini kita masukkan, yaitu gambar cover buku ya. Ini kalau saya perbesar. Nah, ini gambar cover buku. Terus di sini saya punya data bukunya. Nah, sebenarnya di sini ada nama penulis, judul buku, sinopsis, terus ISBN-nya, tanggal terbit, kategori. Nah, cuma di sistem ini saya hanya menampilkan judul buku dan sinopsis buku. Nah, kita bisa kasih ini string. Terus di sini string name sinopsis. Nah, untuk buku kan tadi ada 5 ya. Nah, itu harus kita simpan dalam array. Jadi di sini kita simpan dalam string array yang namanya itu adalah data title. Nah, itemnya kita isi ini judul bukunya. Terus ini yang judul buku kedua. Nah, ini judulnya sudah ada 5. Selanjutnya kita bikin array baru lagi untuk sinopsisnya.
Nah, jadi sudah ada data title sama data sinopsis. Selanjutnya kita bikin untuk data fotonya. Nah, di sini kita menggunakan integer ya. Jadi kita ngambil berdasarkan indeks untuk gambarnya. Jadi di sini kita kasih data cover. Berarti tadi di sini booknya nih bukan foto ya, tapi kita ganti cover aja. Nah, di sini get cover, set cover. Nah, itemnya kita panggil, gambarnya kan berada di drawable ya. Jadi kita panggil drawable, nih, book 1, item, add drawable book 2, harus urut ya. Jadi ini judul buku 1, ini judul sinopsis buku 1, ini cover buku 1. Nah, oke. Data yang kita butuhkan sudah kita taruh di dalam strings dan gambar sudah kita taruh di dalam drawable. Nah, modelnya juga sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bikin kelas untuk adapternya. Adapternya ini untuk list bukunya ya. Yang bukunya ini mau kita tampilkan di dalam list. Jadi new Java class, kita bikin list book adapter. Nah, tadi kan kita menggunakan recycler view. Jadi ini kita extend recycler view dot adapter list book adapter dot list view holder. Nah, ini merah, kita klik, kita create class list view holder. Kemudian kita juga implement method. Nah, terus di sini
Nah, setelah itu kita sudah bikin list book adapternya. Selanjutnya kita bisa bikin layout. Layoutnya kita bikinkan resource ya, yaitu item row book. Nah, item row book ini nanti untuk menampilkan tampilan bukunya seperti apa. Nah, kita tetap menggunakan constraint layout. Tapi di sini nanti kita kasih tambahan di constraint layout-nya ya. Kita kasih ID karena nanti dia akan kita panggil. Oh, tar. Nah, ini constraint layout tetap. Cuma di dalamnya constraint layout, nanti kita taruh yang namanya cut view. Berarti di sini nanti kita bikin cut view. Nah, di dalam cut view itu ada nih constraint layout-nya. Ini kita panggil ID-nya, kita kasih nama cut view. Terus width-nya match parent, height-nya, wrap content, ada kita kasih gravity center ya, biar dia nanti posisinya di tengah. Terus kita kasih margins startnya 8 dp, terus margin topnya kita kasih 4 dp, margin N 8 dp, terus margin bottom gini. Nih, margin bottomnya 4 dp. Terus nah jadi dia ada nih ya, start sama N-nya kita kasih 8 dp. Nanti atas bawahnya itu 4 dp. Nah, nanti cut-nya kita kasih, corner-nya kita kasih radius 4 dp supaya dia melengkung. Nah, ini kita kasih padding 8 dp. Nah, di dalamnya nanti kan tadi ada cover, title, sama sinopsis ya. Jadi kalau gambar
Kita kasih image view. Image view-nya karena cover ya. Kan covernya itu tinggi sama lebarnya beda. Nah, lebarnya kita kasih yang kecil aja 70 dp. Nanti tingginya bisa kita kasih 100 dp. Terus di sini ada scale. Scale tab-nya kita kasih center crop. Nah, jangan lupa dikasih ID. ID-nya kita kasih img item cover. Terus dia top to top-nya kita pakai cut view ya, bukan yang ini. Kita kasih cut view. Atau gini. Top to top parent, terus di sini ini nggak dipakai sih sebenarnya. Top to top, terus di sini start kita pakai parent. Bottom to bottom of di sini parent. Nah, ini gambarnya nih. Cuma supaya kelihatan kita kasih nah, ini contoh covernya. Berarti di sini cover, nanti di sini kita kasih title, di bawahnya baru sinopsis. Nah, kita pakai text view, width-nya wrap content, height-nya match parent. Height-nya match parent ketinggian, height-nya wrap content. ID TV item title. Nah, margin start si 8 dp. Jadi nanti ini dia margin startnya supaya ada jarak antara gambar dengan title. Margin N-nya 8 dp biar nggak mentok, jadi ada jarak. Terus text size-nya kita kasih 16 sp sama style text style-nya kita bold. Nah, Android text-nya kita kasih
kasih title. Nah, posisinya masih di sini ya teksnya ya. Nah, karena kita belum nerapin constraint layout-nya. Berarti di sini end to end, berarti dia end to end-nya ya. End to end berarti dia dari sini ke sini. Itu kita kasih parent. Nah, berarti nanti start. Awal mulanya teks ini sampai ke akhir itu kita pakai. Nah, terus top to top-nya kita kasih. Oh, ini harusnya 0 dp nih, soalnya dia ke tengah jadinya. Nah, kalau kita kasih wrap konten, sebetulnya coba ini kita hapus. Nah, cuma kurang pas ya. Jadi width-nya kita kasih 0 dp. Nah, terus di bawahnya kita kasih sinopsis. Ini kita copy paste aja. Ini kita ganti ID-nya sinopsis. Terus width-nya 0 dp, height-nya wrap konten, margin start-nya sama, text size-nya ya kita kurangin. 10 lah. Nah, ini kalau teks pakainya SP ya. Selain teks kita pakainya DP. Ini nggak kita pakai. Nah, ini kita kasih. Teksnya kita ambil dari sinopsis, string sinopsis. Top to top-nya kita ganti karena dia di bawah tulisan title ya. Nah, jadi top to top-nya kita ganti ini TV item title. Nah, untuk mengaturnya ini kita hapus aja terlebih dahulu. Nah, jadi start to start-nya dia dari item title. Terus end to end-nya TV item title juga. Top to bottom of item title. Nah, jadi posisinya pas di bawah.
Touch to startnya sebenarnya bisa kita pakai ini juga sih. Nah, tapi ntar agak sulit sih. Kita balikan lagi. Nah, biar seperti ini. Terus kita bisa tambahkan ada max line 5. Nah, margin startnya kita hapus. Terus kita tambahkan ellipse size-nya n. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi bottom untuk bottomnya. Nah, height-nya bisa kita ganti 0. Nah, supaya ini terturun, bisa kita kasih margin top. Misalnya 4 dp. Nah, biar ada jarak. Text size-nya bisa kasih agak besaran dikit ya, 12. Nah, ini item rowbook-nya XML-nya yang akan kita masukkan ke dalam list book adapter. Nah, di sini kita akan menggunakan binding ya. Untuk pemanggilan layout-nya menggunakan view binding. Jadi kita bikin array list-nya terlebih dahulu. Di sini. Nah, private array list. Nah, dalam array list-nya kita isi book tadi ya. Terus namanya list book. Nah, karena kita menggunakan binding, jadi kita panggil dulu bindingnya. Oh, karena kita menggunakan binding ya, di Gradle-nya harus kita tambahkan. Nah, di dalam Android-nya ini. Jadi nanti di sini kita tambahkan binding-nya. Nah, di bawah compare option kita tambahkan di sini build feature. Terus di sini view binding sama dengan true. Nah, kalau sudah kita sinkron. Tunggu sampai proses selesai. Oke, berarti sudah selesai prosesnya. Nah, setelah itu baru kita bisa panggil item row. Nah, item row book binding. Terus kita kasih nama
binding. Terus kita bikin public release book list. Isinya this list book sama dengan list. Nah, di sini isinya karena kita mau non binding ya. Kita panggil untuk pemanggilan XML-nya dot inflate layout inflater from. Di sini kita panggil ini ya, parent dot get context, parent false. Returnnya new list view holder binding. Nah, di sini terjadi error karena ini ya. Ini perlu kita ganti dengan item book binding, terus ini bindingnya super binding dot get root. Nah, jadi sini sudah nggak error. Nah, di method onBinViewHolder kita panggil kelas booknya listbook.getPosition. Nah, jadi karena kita menggunakan binding, holder dot tar. Set image resource book dot get cover. We will set text book dot get title. Nah, di sini return-nya kita ganti dengan listbook.size. Nah, di kelas list view holder-nya ini kita tambahkan lagi item book binding
this dot binding sama dengan. Nah, ini fungsinya nanti yang tadi ya, ketika diklik akan muncul ke kemana? Ke detail activity-nya, ke halaman detailnya. Nah, coba pada saat diklik kita bikin tuas ya. Coba. Nah, harusnya ini ada foldernya ini. Tadi nggak ada karena kita belum buat ini ya. Nah, kalau sudah, ini sudah kita buat ya. Jadi ini list book adapternya. Selanjutnya kita ke kelas main activity. Nah, di kelas main activity ini sama juga kita menggunakan binding ya. Kita bikinkan array list-nya. New array list. Terus private activity main binding. Nah, kalau kita menggunakan binding berarti untuk set content view-nya ini kita hapus karena tidak digunakan. Cara pemanggilan layout-nya sudah berbeda. Dot inflate get layout inflater. Nah, di sini set content view. Di sini adalah binding.getRoot. Nah, kita mau setting. Nah, ini RVBooks. RVBooks ini dari mana? Ya, dari nama recycle view-nya. Kita mau RVBooks-nya ini set fix, size-nya fix ya, nggak berubah-berubah. True. Nah, terus di luar on create-nya kita bikinkan get list book.
book, terus ini get list book, string data title, get resource, dot get string array, r dot array data title. Nah, ini ngambil dari string tadi ya. Data synopsis, get resource, get string array, r dot array dot data synopsis. Terus untuk gambarnya dia menggunakan type array, data cover, get resource dot obtain, type array yang digunakan r dot array data cover. Terus di sini array list, kita bikin array list lagi, book list book sama dengan new array list. For integer i sama dengan 0, i kurang dari data title, kita pakai data title-nya aja, i plus plus. Nah, di sini kita kasih return list book. Nah, dalam for-nya, nah kita bikin kelas dan objek book new book. Terus di sini book set title data title index i. Terus book dot set synopsis data synopsis index i. Terus book set cover data cover dot get resource. Nah, i min 1 default value-nya. Ini default value. Nah, setelah itu kita bikin untuk show recycler view-nya supaya dia tampil ya di recycler view. rv books dot set layout manager new linear layout manager this. Terus di sini, nah ini kita panggil listbook adapternya ya. Nah ini ngambil dari, nah ini.
Terus di sini rvbooks set adapter list book adapter. Nah, kemudian nanti di onCreate kita panggil nih method show recycler list-nya. Berarti nanti di sini, nah pertama kita panggil dulu listnya dot add all get list book. Kemudian sini show recycler list. Nah, jadi nanti listnya akan terisi dari get list book-nya. Kemudian nanti show recycler list-nya menampilkan data yang ada dari string.xml-nya. Nah, sekarang ini sudah bisa kita jalankan. Kita coba terlebih dahulu apakah berhasil. Daftar bukunya tidak activity main. Ntar kita cek dulu ya. Item row booknya. Coba. List book adapternya ya. Ada ya, coba kita jalankan lagi.
Kita jalankan lagi. Kayaknya ada yang ketinggalan. Nah, datanya nggak muncul. Berarti listbook adapternya sudah benar tadi tuh. Nah, di sini tempat untuk menaruh datanya. Ini set listbook. Ini listbooks. Oh, ini ada yang tertinggal ternyata. Nah, listbook dot add book. Nah, jadi semua data book ini kita taruh di dalam list. Coba kita ulang lagi. Nah, sudah muncul gambarnya ya. Nah, ternyata terjadi kesalahan karena ketinggalan menambahkan add-nya, listbook.add. Jadi ketika sudah kita set, nah setnya ini mau kita taruh mana? Ternyata ininya lupa ditulis. Nah, jadi ini ketika diklik, nah ada tulisannya muncul berhasil. Nah, diklik berhasil. Nah, di method void on click ini nanti kita akan mana ya? Di sini ya. Nah, menambahkan untuk pindah ke halaman detail activity. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Kita sudah menampilkan listnya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat untuk halaman detail activity-nya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.